Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di video kali ini, kita akan mempresentasikan materi tentang anuitas biasa dan amoritas hutang. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas matematika keuangan. Dan melalui presentasi ini, kami berharap teman-teman semua dapat memahami materi yang akan kami sampaikan dengan jelas dan mudah. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Bella Puspitasari, dan teman-teman saya yang akan memperkenalkan dirinya sebelum menjelaskan materi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materi kami. Oke, kita masuk ke anuitas biasa. Yang pertama, ada definisi anuitas biasa, yaitu anuitas biasa yaitu suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Selanjutnya ada definisi dari anuitas biasa yaitu pembayaran yang dilakukan setiap akhir periode atau pembayaran yang dimulai satu periode lagi. Oke, selanjutnya masuk ke perhitungan anuitas biasa. Yang pertama, nilai sekarang atau present value, yaitu dengan cara tingkatkan bunga efektif pinjaman, ada juga cara lama periode waktu yang diperlukan, dan nilai sekarang dari rangkaian pembayaran di kemudian hari. Cara yang kedua yaitu dengan cara nilai yang akan datang atau future value, yaitu nilai akhir tabungan atau nilai tabungan saat tertentu, dan juga lama waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai tertentu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Oke, saya Melia. Saya akan masuk penjelasan persamaan anuitas nilai sekarang. Nah, kita mulai dari rumusnya terlebih dahulu. Persamaan nilai sekarang anuitas dapat dihitung dengan rumus VV atau present value sama dengan A dikalikan 1 dikurangi 1 plus I pangkat minus N. Nah, kemudian dibagi I. Perlu diingat jika dalam perhitungan terdapat tanda kurung, maka yang di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Perhitungan ini disebut faktor nilai sekarang anuitas. Faktor ini menunjukkan seberapa besar nilai uang di masa depan jika dihitung pada saat sekarang. Sekarang kita bahas arti dari setiap simbol pada rumus tersebut. VV atau present value adalah nilai sekarang, yaitu nilai uang pada saat ini atau pada awal periode. A adalah anuitas, artinya pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya sama setiap periode. I adalah tingkat suku bunga per periode, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Agar lebih mudah kita pahami, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, jadi dari soal ini, misalkan kita menerima uang sebesar 1 juta rupiah setiap tahun selama 5 tahun dan pembayaran tersebut dimulai 1 tahun kemudian. Tingkat bunga yang digunakan adalah 15% per tahun. Nah, terus hitunglah nilai VV-nya atau present value-nya. Nah, jadi sekarang kita tentukan dulu datanya. Suku bunga 15% per tahun ini berarti 15 dibagi 100 itu hasilnya 0,15. Nah, jumlah uang yang diterima setiap tahun adalah 1 juta rupiah. Jadi nilai A sama dengan 1 juta. Jumlah periodenya ada 5 tahun, jadi N sama dengan 5. Setelah itu kita masukkan semua data ini ke dalam rumus. Nilai sekarang sama dengan 1 juta dikalikan 1 dikurangi 1 tambah 0,15 pangkat minus 5 kemudian dibagi 0,15. Sekarang kita hitung pelan-pelan. 1 tambah 0,15 dipangkatkan minus 5 itu hasilnya 1 dikurangi 0,49717. Lalu angka ini dibagi dengan 0,15 sehingga diperoleh 3,352155098. Nah, langkah terakhir kita kalikan dengan 1 juta. Hasil akhirnya adalah
3.352.155,098. Nah, artinya nilai sekarang dari penerimaan 1 juta per tahun selama 5 tahun adalah sekitar 3.352.155. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu menghitung besar cicilan atau anuitas. Besar cicilan atau anuitas itu sama dengan present value dibagi faktor anuitas nilai sekarang. Langsung aja masuk contoh soal. Misalkan Rina itu meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun, dan pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 24 cicilan bulanan. Berapa sih cicilan yang harus dibayar setiap bulannya? Nah, karena cicilan dilakukan setiap bulan, maka suku bunga tahunan itu harus dibagi 12. 12% dibagi 12 itu hasilnya 1%, atau dalam bentuk desimal menjadi 0,01. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa nilai sekarang atau present value-nya sama dengan 10 juta rupiah, jumlah periode atau N sama dengan 24 bulan, dan tingkat bunga atau I itu sama dengan 0,01. Dan dari soal, karena cicilan dilakukan setiap bulan, maka suku bunga tahunan itu harus dibagi 12. Nah, 12% dibagi 12 hasilnya kan 1%, atau dalam bentuk desimal itu menjadi 0,01. Nah, dari yang sudah kita ketahui tadi, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus anuitasnya. Jadi 10 juta itu kita bagi 1 dikurangi 1 ditambah 0, 01 pangkat min 24. Setelah dihitung, 1 tambah 0,01 dipangkatkan minus 24, selanjutnya dibagi 0,01, menghasilkan 10 juta dibagi 1 dikurangi 0,78756 dibagi dengan 0,01. Nah, langkah terakhir 10 juta ini dibagi dengan angka tersebut. Nah, sehingga diperoleh cicilan sebesar 470.734.000 per bulan. Jadi yang harus Rina bayar cicilan sekitar 470.000 rupiah setiap bulannya. Nah, oke, terakhir kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu menghitung jumlah periode atau lama pinjaman. Rumusnya itu min log 1 dikurangi V atau present value dikali I dibagi A angsuran, kemudian dibagi log 1 plus I. Nah, jadi langsung soal aja. Diketahui sebuah KPR itu sebesar 210 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun, dan besar angsuran per bulan adalah 3.783.889,18. Nah, berapa sih KPR tersebut akan lunas? Nah, diketahui dari soal present value sama dengan 210 juta, angsuran A atau 3.783.889,18. Nah, karena angsuran dilakukan per bulan, maka bunga tahunan dibagi 12, 18% dibagi 12 menghasilkan 1,5% atau 0,015. Masukkan datanya ini ke dalam rumus, yaitu N sama dengan min log 1 dikurangi 210 juta, ini present value-nya, kemudian dikalikan dengan bunga 0,015 dibagi dengan nilai angsuran, yaitu 3.783.809,18, kemudian dibagi dengan log 1 ditambah 0,015 sehingga N min log 0175 sekian, kemudian dibagi dengan log 1,015 hingga nilainya sama dengan 120 bulan atau sama dengan 10 tahun. Nah, artinya pinjaman KPR tersebut akan lunas dalam waktu 10 bulan atau 10 tahun. Nah, jadi dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan nilai sekarang anuitas itu dapat digunakan untuk menghitung nilai sekarang, besar cicilan maupun lama pinjaman selama pembayaran tersebut dilakukan secara berkala dan bunganya tetap. Selanjutnya di slide 9 ini ada persamaan anuitas nilai akan datang, yaitu dengan rumus FP sama dengan A, 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N dikurang 1.
dibagi I, di mana FP itu adalah nilai akan datang dan A itu adalah anuitas atau pembayaran per periode, I itu adalah tingkat bunga per periode, dan N itu adalah jumlah periode. Dengan contoh soal 4, hitung nilai akan datang FP dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun. Mulai tahun depan, apabila tingkat bunga adalah 10%, PA diperhitungkan tahunan. Jadi kita ketahui dulu, yaitu I itu adalah 10% atau 0,1, dan A itu adalah 1 juta, dan N adalah 5 tahun. Setelah kita masukkan ke dalam rumus tadi, maka hasil perhitungannya itu adalah 6,105,100 juta. Selanjutnya di slide 10 ini ada contoh soal 5, yaitu Ibu Aisyah ingin memiliki uang sebesar 500 juta pada saat ia pensiun nanti, tepatnya adalah 20 tahun lagi. Untuk tujuan tersebut, ia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung di Bank Pasijaya. Berapa besarnya gaji bulanan yang harus Ibu Aisyah sisihkan untuk ia tabung apabila tingkat bunga tabungan 9% PA dan perhitungan bunga bulanan? Jadi diketahui itu FP itu 500 juta dan N adalah 20 tahun dikali 12 atau 240 periode, dan I itu adalah 9% dibagi 12 dengan hasilnya 0,0075. Jadi dimasukkan ke dalam rumus tadi, setelah diperhitungkan maka hasilnya adalah 748,629,78 juta. Selanjutnya ada slide 11, yaitu dengan rumus N sama dengan long dari 1 tambah FP dikali I dibagi A, terus dibagi long dari 1 ditambah I, di mana FP adalah nilai akan datang dan A adalah anuitas atau pembayaran per periode, dan I adalah tingkat bunga per periode. N itu adalah jumlah periode. Dengan contoh soal 6, seorang pedagang kecil berencana untuk menabung 1 juta setiap bulan agar dapat memperoleh uang sebesar 200 juta. Jika tingkat bunga tabungan yang ditawarkan adalah 6%, PA berapa lama dia menabung? Jadi diketahui dulu A itu adalah 1 juta, FP adalah 200 juta, dan N adalah 6% per 12 atau 0,005. Dengan hasil 138,976 atau 139 bulan. Selanjutnya di slide 12 ini ada rumus I sama dengan IAT sama dengan 1 dikurang T IBT, di mana T itu adalah pajak atas bunga tabungan dan deposito, IAT adalah tingkat bunga setelah pajak, IBT adalah tingkat bunga sebelum pajak. Dengan contoh soal 7, yaitu hitung nilai akan datang FP dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun. Mulai tahun depan, apabila tingkat bunga adalah 10%, PA diperhitungan tahunan dan dapat pajak atas bunga tabungan sebesar 20%. Diketahui N adalah 5, T adalah 20% atau 0,2, IBT adalah 10% atau 0,1, dan IAT adalah 0,08. A adalah 1 juta. Setelah kita masukkan ke dalam rumus-rumus tadi, maka dapatlah hasil 5,866,600,96 juta. Perkenalkan, saya Nurliana Aziza. Di sini kita bakal lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang amortisasi hutang. Di sini ada pengertian amortisasi hutang. Amortisasi hutang adalah proses pelunasan pinjaman secara bertahap melalui angsuran berkala, bisa berupa bulanan atau tahunan, yang terdiri dari porsi bunga dan porsi pokok. Seiring waktu, porsi bunga semakin kecil dan porsi pokok semakin membesar.
karena sisa hutang tadi semakin menurun. Amortisasi hutang ini dapat digunakan pada yang pertama pinjaman bank, kendaraan, KPR, obligasi, dapat berupa amortisasi premi atau diskonto, dan hutang jangka panjang lainnya. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang pertama. PT Maju Jaya sedang membutuhkan tambahan modal untuk memenuhi pesanan besar dari pelanggan. Setelah melakukan analisis kebutuhan dana, perusahaan memutuskan untuk mengajukan pinjaman ke Bank Nusantara. Bank Nusantara ini tadi menyetujui memberikan pinjaman sebesar 10 juta kepada PT Maju Jaya. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 12% per tahun yang dihitung secara bunga efektif sebesar 1% per bulan. Manajer keuangan perusahaan ingin mengetahui besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar dan bagaimana pembagian antara bunga dan pokok pada setiap bulan. Lanjut ke penyelesaiannya. Yang pertama kita harus mengetahui rumus yang dipakai. Rumus yang dipakai adalah rumus angsuran anuitas, yaitu A sama dengan P dikali I dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dibagi dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1. Di sini kita ketahui tadi P sebesar pinjaman itu 10 juta. Bunga per bulan atau I tadi sama dengan 12%. Dibagi 12 karena per bulan sama dengan 1%. Dan 1% ini adalah 1 dibagi 100 menghasilkan 0,01. Lama pinjaman atau N ini tadi adalah 6 bulan, dan metode yang digunakan adalah anuitas angsuran tetap. Di sini kita mulai substitusikan. P tadi sama dengan 10 juta dikali I-nya tadi 0,01 dalam kurung 1,01 tutup kurung pangkat 6 karena 6 bulan. Lalu dibagi dalam kurung 1,01 pangkat 6 dikurang 1. Kita turunkan 10 juta dikali 0,01, kita jumlahkan yang dalam kurung tadi menjadi dikali 1,06152 dibagi 1,06152. Kita turunkan lagi 10 juta dikali 0,1725484. Dan dari perkalian tersebut menghasilkan hasil sebesar 1.725.484 rupiah. Jadi total yang harus dibayar per bulan yaitu sebesar 1.725.484 rupiah. Sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Amelia dengan NIM 250430111 dari kelas 1D. Saya dari kelompok 2 yang akan melanjutkan materi amortisasi hutang, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan tabel amortisasi dari soal yang sudah dikerjakan. Di sini saya akan menjelaskan dari bulan pertama angsurannya adalah Rp1.725.484 dan itu nominal angsurannya tetap sampai ke bulan 6, tetapi bunganya yang berubah-ubah. Semakin bulan berjalan, bunganya akan lebih kecil. Seperti ini bulan pertama, debitur membayar angsuran sebesar Rp1.725.484. Dari jumlah tersebut, 100 ribunya adalah merupakan bunga, dan 1.625.484 adalah angsuran pokoknya. Setelah pembayaran ini, maka sisa hutang menjadi Rp8.374.516. Dan sampai ke bulan selanjutnya atau ke bulan penutup, yaitu bulan ke-6. Pada bulan ke-6 bunga tinggal Rp17.084 dan angsuran pokok menjadi Rp1.708.400. Setelah pembayaran ini sisa hutang menjadi 0, yang berarti pinjaman telah lunas. Dari tabel yang saya jelaskan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun angsuran setiap bulan tetap, komposisi antara bunga dan pokok itu berubah-ubah. Bunga semakin menurun, angsuran pokok semakin meningkat hingga hutang lunas pada bulan ke-6.
Nah, ini totalan bunga yang dibayarkan. Tinggal ditotalkan saja bunga dari bulan pertama 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu total bunganya adalah Rp352.902. Dan itu adalah total bunga yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh bunga bulanan. Jadi, di sini kita baca kesimpulannya. Anuitas biasa dan amortisasi hutang merupakan konsep penting dalam perhitungan keuangan yang berkaitan dengan pinjaman dan tabungan berkala. Anuitas biasa digunakan untuk menghitung besarnya cicilan, nilai sekarang atau present value, nilai yang akan datang atau future value, serta jangka waktu pembayaran dengan jumlah pembayaran yang tetap pada setiap periode. Sementara itu, amortisasi hutang menunjukkan pembagian angsuran menjadi porsi bunga dan pokok, di mana seiring berjalannya waktu, porsi bunga menurun dan porsi pokok meningkat. Pemahaman terhadap konsep dan rumus anuitas serta amortisasi hutang membantu individu maupun perusahaan dalam merencanakan keuangan, mengambil keputusan pinjaman, serta mengelola kewajiban keuangan secara lebih efektif dan terukur. Itu tadi penjelasan pemaparan materi dari kelompok 2, yaitu tentang anuitas biasa dan amortisasi hutang. Semoga bisa dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalah kata dari penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.